Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari-hari ini menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Kristiawan Adi Putra dari Prodi PGMI B semester 2, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa ulasan tentang buku yang berjudul Fikih Islam Mazhab Syafi'i. Berikut adalah buku yang saya resensi. Buku ini banyak sekali membahas tentang hal yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi nggak akan rugi teman-teman buat beli buku ini. Biografi Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha merupakan seorang faqih mazhab Syafi'i dan ulama muhadis di Syria yang dilahirkan pada tahun 1938 Masehi di Al-Maidan, negara Syria. Beliau menempuh dunia perkuliahan di University Damsyik selama 4 tahun, sehingga pada tahun 1963 beliau berhasil meraih gelar sarjana muda, BA. Setelah itu beliau mendapatkan gelar MA dan PhD di Universitas Al-Azhar. Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha aktif mengisi kajian fikih, hadis dan tafsir Al-Quran di masjid-masjid yang berada di Damsyik. Selain itu beliau juga aktif menulis beberapa buku, salah satunya buku At-Tazhib fi Abilat Matan Al-Gayat wa Takrib Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga judulnya menjadi Fikih Islam Lengkap, penjelasan hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i. Kitab Taharah. Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan taharah, yakni media yang digunakan seperti air dan debu. Ada pula care dalam melakukan taharah seperti wudhu, tayamum dan mandi junub. Satu hal lagi yang tidak kalah penting dalam pembahasan ini adalah dijelaskannya perihal yang dapat membatalkan proses bersuci, terutama perihal hadas dan najis. Kitab Salat. Salat dibagi menjadi 2 macam. Pertama, salat wajib yang memiliki waktu-waktu tertentu dalam pengerjaannya. Dalam buku ini dijelaskan mengenai rukun, sunah-sunah salat, syarat wajibnya sampai perihal jamak menjak salat. Pada penjelasan salat sunnah, disebutkan beberapa salat yang menjadi amalan tambahan seperti salat hari raya, salat gerhana, salat istisqa, khauf sampai penjelasan mengenai salat jenazah. Dalam buku ini tidak hanya perihal taharah dan salat saja yang dijelaskan, namun juga terdapat banyak materi fikih lainnya seperti perkara zakat, puasa, haji, jual beli, wasiat, nikah, jinayat, hudud, jihad, penyembelihan, memanah, nazar, dan pengadilan. Buku ini akan membawa pembacanya pada pemahaman yang tuntas dalam hal fikih sesuai mazhab Syafi'i, sekaligus menjadikan ibadah kita tidaklah sia-sia. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Indonesia. Bicara mengenai fikih, ilmu ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mengatur sendi-sendi kehidupan umat Islam, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Buku ini merupakan teks terjemahan yang terbilang lengkap karena berisi tentang semua perihal fikih dalam semua aspek kehidupan serta dikemas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, buku ini juga dilengkapi teks matanya, sehingga pembaca akan semakin yakin dengan landasan ilmu yang dipelajari. Meskipun buku ini banyak memiliki keunggulan dalam beberapa aspek, namun buku ini juga tidak lepas dari kekurangan. Salah satu di antara kekurangan buku tersebut yaitu terdapat beberapa teks Arab yang tidak diberi harakat. Berhubung pada pengantar penerbit mengatakan buku ini mudah dipahami untuk orang yang awam, namun ketika seseorang tersebut membaca Arab gundul, saya rasa mereka akan lebih mengabaikan daripada membacanya.
Latar belakang penulisan dan penerbitan Kitab Fikih Mazhab Syafi'i Matan Al-Gayah wa At-Takrib telah lama menetap di Indonesia, bahkan sudah ada semenjak zaman penjajahan Belanda. Meskipun begitu putra pribumi pada waktu itu juga belum ada yang menyusun satu kitab yang secara spesifik membahas aspek kehidupan yang ada hubungannya dengan ajaran agama Islam. Kelebihan At-Takrib adalah penulisannya yang simpel dan mudah dipahami, sehingga bagi orang awam akan cepat mengerti hukum dari permasalahan fikih yang dihadapi karena buku ini juga dilengkapi dengan matan yang akan memperkuat setiap permasalahan yang ada. Dari sinilah penerbit tertarik untuk menerjemahkan kitab tersebut, mengingat mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Indonesia dan kitab matan Abu Syuja telah tersebar luas di Indonesia. Buku yang berjudul Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i telah menawarkan sebuah buku yang mencoba menjelaskan beberapa materi tentang fikih dalam berbagai aspek serta dikupas dengan bahasa yang sederhana dan cukup ringkas. Namun, ada satu hal yang ingin saya tambahkan yaitu ketika pada awal bab. Misalnya pada kitab nikah, penjelasan pengertian iddah secara harfiah belum dijelaskan. Menurut saya jika hal itu ditambahkan dalam buku ini, mungkin buku ini akan lebih sempurna dan lebih mudah dipahami untuk orang awam, karena untuk beberapa orang ketika membaca sebuah kata iddah terkadang juga tidak mengerti akan definisi tersebut. Untuk itulah peran penting pemberian sebuah penjelasan kata dasar juga diperlukan. Kualitas buku. Ditinjau dari layout buku ini terbilang rapi dan tidak terlalu banyak template yang mengganggu bacaan. Selain itu sistematika penulisan juga sangat sederhana dan langsung menuju pokok pembahasan. Penghilangan catatan kaki pada buku aslinya menurut saya juga tepat dilakukan karena terkadang hal itu akan mengganggu dan memakan tempat sehingga juga akan memengaruhi tebal buku yang menjadi semakin tebal. Jadi masih ragu buat beli buku ini?